Cerita Alkitab tentang ke-12 pengintai di dalam Bilangan pasal 13 sampai pasal 14 ayat 38. Alkitab menceritakan Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Adapun yang harus mereka amat-amati di sana adalah yang pertama, menjelajahi negeri Kanaan, yang kedua, mengamati kondisi tanah, yang ketiga, menilai kekuatan penduduknya, yang keempat, mengamati jenis kota yang ada, yang kelima, menilai kesuburan tanah, dan yang keenam adalah membawa hasil tanah itu. Lalu pergilah mereka ke sana untuk mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, kemudian jalan menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Di Hebron mereka melihat orang-orang yang memiliki tubuh besar, yaitu keturunan Enak. Adapun Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Esklon, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa berapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak atau raksasa telah kami lihat di sana." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?" Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Allah sangat marah kepada bangsa itu karena mereka tidak percaya kepada Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Lalu Allah mengancam akan melenyapkan mereka dengan penyakit sampar. Namun Musa datang menghampiri Tuhan dan berkata, "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semuanya yang menista aku ini tidak akan melihatnya, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun beserta anak-anakmu. Mereka lah yang akan masuk ke negeri yang kujanjikan. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini." Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dari cerita 12 pengintai kita belajar, yang pertama, iman lebih penting daripada ketakutan. Yang kedua, pengaruh negatif bisa merusak iman orang lain. Yang ketiga, ketidakpercayaan membawa hukuman. Dan yang keempat, Tuhan menghargai orang yang percaya dan jangan mengandalkan logika manusia.